Doa, Bray. Lu harus doa, lu harus harus ada teknik langit ya, jalur langit, teknik atau jalur langit yang harus lo lakukan. Gue ingin memberikan suatu statement yang dimana ini bisa jadi suatu kemunduran Islam, yang dimana karena bukan berkaitan dengan doa, cuman beliau tuh malu kalau semisal ada latar belakang Islam dalam dirinya, walaupun dia itu mantep banget dalam Islam ya. Cuman beliau itu menyembunyikan suatu Islamnya ini. Dan akhirnya apa? Ini menjadi tanda kemunduran Islam gitu. Karena ada suatu mindset yang mungkin keliru ya. Wallahu alam. Mindset yang keliru kalau semisal ini dalam latar belakang keluarga gue ya. Latar belakang keluarga gue itu kalau semisal gue gak boleh kalau ceramah itu berkaitan dengan duit ya. Dan mungkin aja dengan ada perspektif seperti ini, ceramah gak boleh duit, dan lu pasti nangkep apa yang gue maksud, itu menjadikan orang seperti gue dan dan orang lainnya itu gak mau ada latar belakang Islam dalam dirinya kalau semisal dalam segi profesionalitas. Nah, kalau dalam cakupan ini ceramah tidak sama dengan duit dan semacam, lu pasti nangkep apa yang gue maksud. Ini bukan mindset yang keliru, tapi ketika latar belakang profesionalitas lu nggak boleh ada latar belakang Islam di dalam ya, inilah yang keliru. Nah, ini itu nyebabin kemunduran Islam menurut pandangan gue ya. Seperti contohnya, gue ada dua hal yang gue pikirin saat ini, yaitu dalam pengalaman gue dan juga dalam segi salam. Langsung lanjut ke yang salam dulu ini. Gua ini nggak tahu sih apa sih namanya dalam pandangan gue dong atau semacamnya. Ketika semisal ada kita ambil suatu kepala dalam suatu industri. Ketika beliau mengucapkan salam Islam, beliau tuh kayak apa ya? Kayak gak mau ada serta-merta Islam di dalam pembicaraannya. Contoh, orang pertama yang pasti beliau lakukan itu adalah salam, baru nanti itu salam sejahtera, baru selamat pagi dan semacamnya. Dan assalamualaikum ini beliau bener-bener cepetin gitu. Contoh, gue akan kasih tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya dan hal semacamnya. Walaupun harusnya ada jeda ya setidaknya 3 detik untuk ada orang yang mungkin bisa jawab gitu loh. Nah, ini yang gue mau terangin gitu. Dan semoga lo nangkap apa yang gue maksud. Dan ini berkaitan dengan salam. Dan solusinya ketika emang mengucapin salam, assalamualaikum, itu apalagi lu Islam, itu lu tunggu 3 detik baru lu lanjut ke selamat pagi, selamat sejahtera dan hal semacamnya. Ini buat ngokohin agama lu gitu, Islam. Yang kedua itu berdasarkan pengalaman gue, yang dimana pengalaman gue itu gue nggak mau YouTube gue ini ada latar belakang Islam. Gue nggak mau nafik, gue ke YouTube itu buat dapetin duit. Dan kalau misalnya ada latar belakang Islam habis itu ada duit, itu sama aja kayak tadi gitu. Gue berarti nggak boleh ngambil duit di sini karena ada mindset yang tadi gue bilang, ceramah tidak boleh ada duitnya dan hal semacamnya. Ini beda. Walaupun ceramah tidak boleh duitnya, itu adalah suatu hal yang seperti gue bilang tadi. Cuman kalau misalnya latar belakang ini, menurut gue itu ya nggak apa-apa bro. Justru lu harumin Islam dan hal semacamnya gitu kan. Dan bisa jadi karena lu latar belakang Islam nggak mau lu nggak mau sertain di
profesionalitas lu nggak mau nerangin ayat Al-Quran dan hal semacamnya, padahal itu adalah suatu kebajikan, kebenaran, dan hal semacamnya. Dan ketika lu nyembunyiin ini, ya who knows bro, itu akan menjadi suatu apa ya, pertanggungjawaban di life after lu gitu. So kita langsung masuk ke teks yang ada di school gue ini, yaitu berkaitan dengan doa. Kalau yang tadi itu berkaitan dengan kemunduran Islam yang baru juga catat di dokumen bisnis gue ini, yaitu penyebab kemunduran Islam. Cuman gue terangin di video ini gitu. Oke, langsung lanjut ke judul video, itu doa bray. Doa gue yang sekarang perkara sebelum membaca Quran atau ketika gue melakukan recording yang gue lakukan ini, gue melakukan bisnis gue dan hal semacamnya. Gue referensi dari bapak gue, referensi lagi bapak gue dapat dari Ustaz Adi Hidayat. Yakni kalau misal ada di share sama bapak gue, yaitu urutan dalam doa. Yaitu yang pertama ada istighfar, astaghfirullahaladzim, ada hamdalah, alhamdulillah. Sambil lu istighfar ini, apa kesalahan yang baru aja lu buat dan hal semacamnya pasti lu pernah gitu kan. Dan juga hamdalah dengan syukur-syukur yang ada dalam hari lu, nikmat-nikmat dari Tuhan. Dan juga sholawat atas Nabi Muhammad. Dan juga doa lu, entah itu doa berkaitan dengan sebelum lu melakukan kegiatan, entah itu baca Quran atau recording yang gua lakukan ini, yaitu kalau misalnya sebelum melakukan suatu kegiatan pekerjaan lu, bisnis lu dan hal semacamnya, entah doa sebelum kegiatan itu ataupun doa goals lo atau tujuan lo, misalnya lo mau dapetin fisik yang bagus dan semacamnya. Dan ketika urutan doa, langsung lanjut ke istighfar lagi, astagfirullahaladzim, sambil mengingat dosa lo. Walaupun ada gua tambahin di sini, yaitu ta'awuz, karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, supaya ya terbebas dari gangguan setan gitu. Dan gue juga tambahin di sebelum doa ini gue juga gitu. Dan ya ini bisa lo praktekin. Dan ya, kebajikan sebenarnya buat lo sendiri. Gue nge-share kebajikan itu juga buat gue sendiri sebenarnya. Gue gak memberikan alasan kenapa harus doa, karena gue batasin perkara poin yang gue terangin. Sebelum dari urutan doa yang gue jelasin sebelumnya, gue bereferensi doa juga dari Ustaz Adi Hidayat, yang dimana doanya itu, ini gue lupa nih, sebelumnya gue ketikin itu lupa, dan akhirnya gue ingat lagi, yaitu doanya itu Allahumma faqihni fidini wa alimni at-ta'wil. Walaupun ini berkaitan dengan doa untuk lu paham baca Al-Quran, lu paham tafsir Al-Quran, wallahualam ya, itu gue pakai buat gue misal lagi belajar di kuliahan gue pakai Allahumma faqihni fidini wa alimni at-ta'wil, sama sekaligus sama Allahumma faqihni fidini wa alimni at-ta'wil, Allahumma apa ya, gue lupa nih kalau misalnya lagi ngetik dan juga gue lagi nilangin sesuatu, gue lupa doanya. Allahumma faqihni fidini wa alimni at-ta'wil, ilman nafi'an, pokoknya ada Allahumma ilman nafi'an gitu, pokoknya yang berkaitan dengan doa sebelum belajar. Tapi gue prioritasin yang ini gitu. Dan bisa jadi karena doa ini ada faktor kesuksesan yang bisa lo dapat. So ini gue lupa, dan tapi ini gue ingat lagi itu. So ini adalah suatu kebenaran, karena banyak hal yang kompleks menuju ya, bisa ada orang yang mungkin menganggap gue ini sukses dan semacamnya. Gue sekarang bisa record kayak begini, gue dapat ide seperti ini, dan gue bangga akan gue punya ide seperti ini dan mendapatkan ide untuk record dengan bentuk yang seperti ini, seperti gue bilang. Dan gue mempunyai sales page yang di sini, seperti kalau lu misalnya gue kayaknya terlalu cepat untuk ngomong bro. Kalau lu misalnya mau fokus ke fitness lu, ke fisik lu bisa join program gue ini, namanya Six Pack Unlock. Itu lihat ada logonya, ada S dan hal semacamnya. It's very good to have. Sales page yang menunjukkan bisnis gue dan hal semacamnya. Terlalu sering gue penjelasin jalur dunianya gitu, yang seperti gue hard work, manajemen dan hal semacamnya. Tapi ini adalah yang sebenarnya. Ada jalur lanjutnya, yaitu doa. Gue sebelum scripting gue baca Allahumma faqihni fidini wa alimni at-ta'wil, Allahumma gue lupa nih, Allahumma bismik lupa gue, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan, bukan itu coy. Pokoknya berkaitan dengan lu doa sebelum lu mau belajar gitu.
gue lupa. Tapi kalau misal gue lagi ngelakuin aktivitasnya, gue langsung ingat lagi gitu. Ya gue manusia bro. Seperti gue hard work, tapi ini sebenarnya jarur langit, yaitu ada doanya. Walaupun ada, aduh, mata gue gatel coy. Walaupun ya ada faktor lainnya gitu yang apa namanya, dari doa orang tua gue, dan juga lu bisa dapat doa orang tua yang baik-baik itu dengan apa lu baik sama orang tua lu pada gitu. So ya, dia berkaitan dengan jarur langit, dan gue gak mau lagi untuk nyembunyiin suatu kebenaran yang begini ada dalam diri gue. Itu simpelnya. So see you tomorrow.